Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Judul renungan kita hari ini adalah Libatkanlah Allah dalam segala hal. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang berdoa semalam-malaman sebelum ia memilih ke-12 rasulnya. Tindakan memilih bukanlah hal yang remeh-temeh. Kita seringkali harus pusing 7 keliling ketika harus melakukan tindakan memilih. Para orang tua bingung ketika harus memilihkan nama untuk anak-anaknya. Anak-anak bingung ketika harus memilih sekolah mana yang paling cocok untuk dirinya. Bahkan para ibu juga seringkali harus bingung memilih barang yang cocok untuk dibeli ketika sedang berbelanja di toko, di pasar, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Memilih 12 orang untuk menjadi rasulnya bukanlah sebuah persoalan yang sepele. Oleh karena itu, sebelum memilih ke-12 rasulnya, Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Bahkan dalam Injil dikatakan, semalam-malaman ia berdoa. Bagaimana hasil dari doa yang semalam-malaman itu? Dari kitab suci kita tahu bahwa 11 rasul adalah orang-orang yang setia pada Yesus dan kelak akan menjadi pewarta Injil yang handal. Namun demikian, ada satu orang yang akhirnya mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dengan begitu bisa dikatakan doa Tuhan Yesus itu gagal? Banyak teolog yang berkata bahwa doa Tuhan Yesus tidaklah gagal. Sebab justru karena pengkhianatan Yudas Iskariot, maka karya keselamatan dapat terlaksana. Karena pengkhianatan Yudas Iskariot, maka Yesus pun ditangkap, lalu mati di kayu salib, dan kita semua menerima rahmat keselamatan dari kematian Yesus tersebut. Namun demikian, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berhasil atau gagal bukanlah hal yang terpenting. Hal yang terpenting bagi Yesus adalah bahwa ia telah melibatkan Allah Bapa di dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Paus Santo Yohanes 23 pernah berkata, tindakan apapun yang akan aku lakukan, aku selalu mengawalinya dengan doa. Aku memohon kepada Tuhan agar Ia memberkati apa yang akan aku lakukan supaya berhasil. Bila akhirnya sungguh-sungguh berhasil, aku berbahagia. Bila gagal, tidak apa-apa juga. Yang penting, aku sudah melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupanku. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak umat beriman juga bersharing kepada saya bahwa mereka biasanya selalu merasa lebih tenang ketika melakukan kegiatan yang diawali dengan doa. Sebaliknya, ketika mereka melakukan sesuatu dan lupa mengawalinya dengan doa, ada perasaan tidak tenang, cemas, dan gelisah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita meneladan sikap Tuhan kita Yesus Kristus dan orang kudus kita, Paus Santo Yohanes ke-23, yang selalu melibatkan Allah dalam kehidupan dan akhirnya memperoleh damai dan ketentraman. Tuhan memberkati.